Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Evi Oktaviana di mata pelajaran IPA Terapan kelas 10. Kali ini kita akan membahas tentang kalor dan suhu. Sebetulnya materi ini sudah pernah kalian dapatkan di SMP, tapi kali ini kita akan memperdalam materi tersebut untuk hal-hal yang dapat diterapkan dalam jurusan kalian. Contohnya, kalian sebagai anak kuliner pasti nanti akan menggunakan oven yang di dalamnya pasti ada hubungannya dengan panas atau kalor serta suhu. Demikian juga dengan anak busana. Pasti kalian nanti akan dihadapkan dengan setrikaan yang sama pasti menggunakan panas atau kalor dan juga suhu. Oke, sekarang kita lihat materi apa saja yang akan kita pelajari pada bab suhu dan kalor. Ada 3 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu tentang kalor dan suhu. Yang kedua tentang hubungan kalor dan suhu. Dan yang ketiga tentang perpindahan kalor. Sinar matahari merupakan sumber panas atau kalor utama bagi makhluk hidup di bumi. Panas atau kalor yang dipancarkan oleh matahari dimanfaatkan untuk keberlangsungan hidup di bumi. Proses pembuatan garam merupakan salah satu proses pemanfaatan matahari sebagai sumber panas atau sumber kalor. Contoh yang lainnya yang sering kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah pada saat kita menjemur pakaian. Bab pertama pada materi ini yang akan kita bahas adalah mengenai kalor dan suhu. Kalor dimiliki oleh setiap benda yang bergerak. Dengan kata lain, kalor sebanding dengan energi kinetik partikel setiap benda. Dalam kehidupan sehari-hari, kalor dapat diperoleh dengan memanfaatkan panas matahari. Contohnya, penggunaan energi listrik tenaga surya. Yang berikutnya adalah dari reaksi pembakaran. Contohnya adalah penggunaan bahan bakar bensin, solar, minyak tanah, ataupun LPG. Atau bisa juga pembakaran karbohidrat di dalam tubuh manusia. Nah, proses ini nanti semuanya menghasilkan energi panas. Yang berikutnya adalah gesekan. Contoh yang sering kita lihat adalah pada saat kita menggunakan korek api. Korek api yang digesek, kemudian dia menimbulkan panas atau api. Dan yang terakhir adalah dari energi listrik. Di sini banyak sekali peralatan-peralatan listrik yang nanti menghasilkan panas. Misalnya adalah kompor listrik, dispenser, kemudian setrikaan. Nah, contoh di samping ini adalah contoh penggunaan kompor yang menggunakan bahan bakar gas. Dan kilokalori atau kcal. Satuan tersebut dapat dikonversi terhadap satuan energi yang umum digunakan yaitu joule. 1 kalori didefinisikan sebagai sejumlah kalor atau panas yang digunakan untuk menaikkan suhu 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius. Nah, 1 kalori itu sama dengan 4,2 joule. 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Berarti 1 kilokalori sama dengan 4,2 kali 10 pangkat 3 joule atau 4.200 joule. Suhu merupakan derajat panas, sedangkan kalor merupakan suatu bentuk energi yang keberadaannya dapat dideteksi melalui pengukuran suhu. Kalor yang diterima oleh suatu benda akan menaikkan suhu benda tersebut. Sedangkan jika suatu benda melepaskan kalor, akan terjadi penurunan suhu pada benda tersebut. Sebagai contoh, silakan dilihat gambar di samping.
ini adalah 1 gelas air dingin dan yang ini adalah 1 gelas air panas. Jika kedua air tersebut dicampurkan pada sebuah wadah, akan terbentuklah air hangat. Hal ini terjadi karena air panas akan melepaskan kalor dan air dingin akan menerima kalor. Alat pengukur suhu adalah termometer. Berikut adalah beberapa jenis termometer yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat yang pertama adalah termometer inframerah. Nah, ini yang biasa disebut sebagai termogan. Pada saat pandemi, alat ini sering sekali kita temui pada saat misalnya kita akan masuk ke suatu kantor atau mall. Biasanya mereka akan mengecek suhu tubuh kita dengan termometer inframerah. Kemudian ada termometer cairan alkohol, jadi di dalamnya menggunakan cairan alkohol. Kemudian ada termometer digital dan ada termometer telinga. Di sini angka-angkanya langsung tertera di bulatan yang ini. Kemudian ada lagi termometer dinding. Kemudian ada termometer bimetal. Dan yang terakhir, ini adalah termometer yang biasa digunakan untuk makanan. Nah, biasanya ini banyak digunakan untuk anak-anak kuliner. Contohnya untuk mengecek berapa suhu makanannya. Biasanya menggunakan ini, food thermometer. Pengukuran suhu dapat menggunakan yang pertama adalah skala Celcius atau derajat Celcius. Kemudian Fahrenheit atau derajat Fahrenheit, Reaumur atau derajat Reaumur, dan Kelvin. Skala-skala ini mempunyai titik tetap bawah, titik tetap atas, dan rentang skala. Kalian bisa melihat bahwa rentangnya berbeda-beda, mulai dari 80 dan sampai yang tertinggi adalah 180. Kemudian titik tetap bawahnya ada yang 0, ada yang 32, dan ada yang 273. Titik tetap atasnya yang paling rendah adalah yang Reaumur 80 dan yang tertinggi adalah Kelvin 373. Perbandingan skala konversikan dengan melihat perbandingan berikut. Yang harus kita ingat pertama kali adalah bahwa C atau Celsius itu perbandingannya adalah 5. Kemudian R itu perbandingannya adalah 4, F perbandingannya adalah 9 yang nanti kita tambah atau kurang 32, dan K sama dengan 5 yang nanti kita tambah atau kurang dengan 273. Tabel di samping ini adalah tabel konversi Celsius. Kalau kita konversikan ke Reaumur, ke Fahrenheit, dan ke Kelvin. Demikian juga dengan yang di bawah. Reaumur, jika kita konversikan ke Celsius, ke Fahrenheit, dan ke Kelvin. Yang di bawah juga sama, demikian. Kita ambil contoh yang pertama yang di atas. Ini adalah Celsius. Berarti diketahuinya adalah derajat Celsius. Kemudian, yang ditanyakan Reaumur. Nah, bagaimana cara kita menggunakan rumusnya? Kita lihat perbandingan yang di samping. Reaumur, ini perbandingannya adalah 4. Kita letakkan angka 4 di atas sebagai yang ditanyakan. Kemudian Celsius, perbandingannya adalah 5. Kita letakkan angka 5 di bawah. Yang diketahui dikali dengan derajat Celsiusnya. Contoh misalnya, diketahui suhu ruangan 40 derajat Celsius. Berarti nanti jika yang ditanya Reaumur itu adalah 4/5 dikali 40 derajat Celsius. Demikian juga halnya dengan jika yang ditanyakan adalah Fahrenheit. Fahrenheit itu 9. Lihat di sini 9. Berarti kita tulis angka 9. 9/5 kita kalikan dengan derajat Celsius. Kita kalikan dulu, hasilnya ditambah dengan 32. Yang terakhir adalah Kelvin. Nah, Kelvin ini lebih mudah. Tinggal
berapa suhu derajat Celciusnya, kita tambah dengan 273. Kenapa tidak menggunakan perbandingan? Karena lihat, Celcius itu 5, Kelvin juga 5. Jadi 5/5 sama dengan 1. Makanya kita tidak usah menuliskan, tapi langsung derajat Celcius kita tambah dengan 273. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas tersendiri di latihan soal dan cara penyelesaiannya. Bagian kedua yang akan kita bahas adalah tentang hubungan kalor dan suhu. Hubungan yang pertama adalah bahwa kalor yang diterima oleh benda ditandai dengan meningkatnya suhu. Sedangkan kalor yang dilepaskan suatu benda mengakibatkan penurunan suhu. Setiap benda memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam menyerap dan melepas kalor. Perbedaan ini disebut sebagai kalor jenis benda. Untuk mengetahui banyaknya kalor yang dilepas maupun yang diterima oleh sebuah benda, digunakan rumus sebagai berikut. Q sama dengan M kali C kali delta T. Atau bisa juga kita menggunakan ini, bahwa Q yang diserap sama dengan Q yang dilepas. Q adalah kalor yang diserap atau kalor yang dilepas. Satuannya adalah Joule. M itu massa benda. Satuannya adalah kilogram. C sama dengan kalor jenis benda. Satuannya adalah Joule per kilogram Kelvin. Kemudian delta T, perubahan suhu benda. Nanti T1 dikurangi T0. T1 itu adalah suhu benda setelah menerima atau melepas kalor. Dan T0 itu adalah suhu benda sebelum menerima atau melepas kalor. Untuk contoh soal dan penyelesaiannya nanti akan kita bahas di bab tersendiri. Hubungan yang kedua adalah bahwa kalor menyebabkan benda memuai. Benda dapat memuai jika terkena panas atau kalor. Pemuaian yang terjadi dapat berupa muai panjang, muai luas, dan muai volume. Untuk pemuaian kita tidak akan membahas secara panjang lebar, tapi hanya perlu kalian ketahui bahwa kalor atau panas dapat menyebabkan benda memuai. Hubungan yang ketiga ada perubahan wujud benda. Perubahan tersebut dapat kita lihat pada bagan berikut. Dari gas, mencair, kemudian di sini ke padat. Nah, ini sudah kita kenal beberapa perubahan wujud benda yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Ada mengkristal, menyublim, mengembun, menguap, mencair, dan membeku. Untuk contoh-contohnya, silakan kalian pelajari sendiri dan kalian tuliskan di buku catatan kalian. Bagian ketiga dari materi ini adalah tentang perpindahan kalor. Perpindahan kalor, cara yang pertama yaitu konduksi, cara yang kedua adalah konveksi, dan cara yang ketiga adalah radiasi. Gambar berikut merupakan proses di mana ketiga cara tersebut terjadi. Ada konduksi di sini, dan ada konveksi di dalam aliran air ini, dan ada radiasi dari udara yang panas. Kita konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas melalui medium perantara atau zat padat, tanpa diikuti perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Konduksi terjadi pada zat padat atau logam. Contoh dari peristiwa konduksi adalah yang pertama, benda yang terbuat dari logam akan terasa hangat atau panas jika ujung benda dipanaskan. Seperti pada gambar di samping. Ya, seseorang memanaskan teflon. Nah, pada bagian ujung itu akan terasa panas. Jadi, ini yang dikatakan sebagai peristiwa konduksi. Contoh yang kedua adalah knalpot motor menjadi panas saat mesin dihidupkan.
Kemudian, tutup panci menjadi panas saat dipakai untuk menutup rebusan air. Dan contoh yang terakhir adalah mentega yang dipanaskan di wajan menjadi meleleh karena panas. Masih banyak contoh konduksi yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Silakan kalian cari dan kalian tuliskan di buku tulis kalian. Perpindahan kalor yang ke konveksi adalah perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Gas di sini bisa berupa udara atau angin. Contoh peristiwa konveksi adalah gerakan naik dan turun air ketika dipanaskan. Contoh yang kedua, gerakan naik dan turun kacang hijau atau kedelai dan yang lainnya ketika dipanaskan. Seperti pada gambar di samping. Ini adalah kacang merah pada saat dipanaskan. Lihat, dia akan mengalir atau bergerak mengikuti aliran air. Kemudian, contoh yang ketiga adalah terjadinya angin darat dan angin laut. Kemudian, gerakan balon udara dan asap cerobong pabrik yang membumbung tinggi. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa zat perantara. Radiasi biasanya disertai oleh cahaya. Contoh peristiwa radiasi yang pertama adalah panas matahari sampai ke bumi walau melalui ruang hampa. Tubuh terasa hangat ketika berada di dekat sumber api, seperti pada gambar di samping. Kemudian menetaskan telur unggas dengan lampu, dan yang terakhir adalah pakaian menjadi kering ketika dijemur di bawah terik matahari. Jadi, sekali lagi perpindahan kalor dapat terjadi dengan 3 cara. Yang pertama adalah konduksi, yang kedua adalah konveksi, dan yang ketiga adalah radiasi. Demikian materi tentang kalor dan suhu yang kita bahas pada bab ini. Jika ada yang belum jelas, silakan kalian tanyakan, bisa melalui WA ataupun melalui Google Classroom. Terima kasih.